Hai semua, video kali ini berjudul Teluh Darah. Film ini dimulai dari penampakan seorang bapak paruh baya yang merasakan sakit pada kedua matanya, sakit yang tidak biasa. Sementara itu anaknya sedang berusaha menghubungi dokter keluarga mereka tapi ternyata sang dokter belum bisa datang karena masih sibuk. Bahkan setelah dikasih berbagai macam obat, sakitnya sama sekali tidak mereda. Sang anak akhirnya menyuruh bapaknya untuk tidur saja sembari menunggu dokter datang. Saat hendak tidur, pria parubaya tersebut menyadari bahwa ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Kemudian scene pindah pada seorang gadis yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena suara berisik dari atas asbes kamarnya. Gadis itu bernama Wulan. Pagi harinya, Wulan baru selesai berenang ketika dia dihampiri oleh sopirnya yang membawa seorang tukang kebun yang baru bekerja. Kemudian seperti biasa Wulan sarapan bersama bapak dan ibunya sebelum berangkat kerja. Di meja makan ibu Wulan mulai membicarakan suara gaduh yang tadi malam didengarnya. Wulan menyahut gara-gara itu dia tidak bisa tidur, tapi anehnya hanya bapaknya saja yang tidak mendengar suara gaduh tersebut. Kemudian adiknya Wulan yang bernama Wisnu datang dan langsung membahas suara gaduh tadi malam yang membuatnya tidak bisa tidur. Saat tengah asik sarapan dan mengobrol, tiba-tiba, saat Wulan ingin memakan rotinya, Wisnu melihat ada belatung yang bergerak di rotinya Wulan. Wulan yang kaget langsung menjatuhkan rotinya. Sekeluarga sangat terkejut dan bertanya-tanya dari mana datangnya belatung tersebut, hingga akhirnya mereka semua melihat ke langit-langit dan menemukan rembesan basah di atas sana. Tukang kebun berusaha membuka papan asbes tersebut dan saat dibuka tercium bau busuk yang sangat menyengat. Ternyata di sana terdapat bangkai seekor musang yang telah membusuk. Sekeluarga terkejut dan bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa ada bangkai busuk di sana. Di kantor, Wulan mendapat kepercayaan dari klien baru sehingga merasa bahagia hari itu, tapi kemudian kebahagiaannya sedikit terusik karena ada penelpon gelap yang menerornya. Sementara itu bapak paruh baya tadi sedang diperiksa oleh dokter, tapi dokter tidak menemukan sesuatu yang serius. Dia hanya menyarankan sebaiknya periksa lebih lanjut saja di rumah sakit. Wulan pulang dari kantor, tapi saat di parkiran dia merasa diikuti oleh sesuatu atau seseorang, tapi dia mencoba menepis perasaan tersebut dengan perasaan sedikit takut. Dia langsung masuk ke mobil. Di mobil dia menerima telepon dari mantan tunangannya yang marah dan menyalahkannya karena batal menikah dan membuat papanya jatuh sakit. Wulan akhirnya sampai di rumah. Dia ingin segera memasak makanan malam, sementara itu ibunya sibuk mengencel vendor-vendor pernikahannya yang dibatalkan, bahkan bapaknya membuang undangan pernikahan yang tidak jadi disebar. Sementara itu bapak parubaya merasa matanya semakin sakit. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang bergerak di bawah kulit wajahnya, sakit dan kali ini sakitnya semakin parah, bahkan saat anaknya tiba mata bapak parubaya ini sudah berdarah-darah. Esa yang panik langsung membawa ayahnya ke rumah sakit. Dia tidak tega melihat ayahnya kesakitan, bahkan mata ayahnya terus mengeluarkan darah. Di rumah Wulan mulai mengalami hal-hal aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Air dari shower yang tiba-tiba mati, belatung yang jatuh dari asbes. Wulan mendapati adiknya sedang mengkonsumsi obat-obatan. Dia melarang tapi tidak marah. Dia dan adiknya sedang menyiapkan kado untuk ulang tahun pernikahan orang tua mereka, sampai tanpa sengaja mereka mendengar ayahnya sedang marah-marah di telepon karena mantan istrinya terus-terusan meminta uang. Wulan sedang menyiapkan makan malam saat tiba-tiba terkejut karena ada belatung di dalam daging yang ingin dia masak, padahal dagingnya masih fresh saat dia menyiapkannya tadi. Tapi mereka tetap mencoba berpikiran positif bahwa hal tersebut tidak ada hubungannya dengan hal-hal mistis. Wisnu kemudian berkelekar, jangan-jangan santet, katanya iseng. Bapaknya bahkan tidak menanggapi itu dengan serius. Wulan tengah asik makan malam dan mengobrol dengan keluarganya di meja makan. Mereka terlihat sangat bahagia. Wisnu sibuk membahas tentang santet gara-gara melihat belatung. Wulan dan ayahnya hanya menanggapi semua itu dengan bercanda hingga tiba-tiba sesuatu menabrak jendela kaca hingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Mereka semua terkejut dan setelah dilihat ternyata itu adalah seekor kelelawar yang hampir mati karena menabrak kaca. Di tengah suasana yang penuh tanda tanya dan menegangkan, lagi-lagi bapaknya Wulan menganggap hal tersebut sebagai candaan hingga suasana kembali cair. Sementara itu di rumah sakit, dokter hanya mengatakan mata bapak parubaya terkena infeksi. Dia hanya butuh istirahat, tapi kemudian dia memanggil anaknya Esa dan memberikan sedikit kata-kata bijak sebelum akhirnya Esa pamit pulang ke rumah.
Saat tengah asik bercerita, HP bapaknya Wulan berbunyi. Dia segera beranjak dari ruang makan menuju garasi hanya untuk menjawab panggilan tersebut. Ternyata yang menelpon adalah temannya Bondan, si bapak Parubaya yang tengah berada di rumah sakit. Pak Bondan memperingatkan bapaknya Wulan untuk berhati-hati karena Pak Bondan merasa sakitnya adalah kiriman atau santet dari orang. Ayah Wulan merasa jengah dengan obrolan tersebut hingga mengakhiri percakapan mereka, tapi tiba-tiba di tangannya muncul belatung-belatung kecil. Saking kagetnya dia berusaha pergi tapi malah terjatuh, dan saat itu juga tepat di atas kepalanya jatuh puing-puing asbes berikut belatungnya. Ayahnya Wulan tertegun sesaat tapi menepis pikiran buruknya. Malam itu saat tengah hujan deras, Pak Bondan merasakan sakit yang teramat sakit di seluruh tubuhnya. Dia merasakan sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya, semakin lama semakin banyak. Matanya melotot, tubuhnya seperti dikendalikan oleh sesuatu, bergerak tidak sesuai keinginan pemiliknya. Saking sakitnya Pak Bondan menusuk anggota tubuhnya sendiri, tapi yang terjadi dia malah semakin kehilangan kontrol diri. Dengan terlatih-tatih dan berlumuran darah dia keluar dari kamar rumah sakit, kemudian berjalan menaiki tangga menuju rooftop rumah sakit tersebut. Esa yang baru saja sampai di rumah sakit terkejut melihat kondisi ayahnya yang seperti orang kerasukan dan berlumuran darah. Esa berteriak memanggil ayahnya dan mengikutinya sampai ke atap rumah sakit. Esa mencoba menghentikan ayahnya yang sedang membawa pisau menyakiti dirinya sendiri. Esa meminta ayahnya memberikan pisau tersebut padanya, tapi lagi-lagi tubuh ayahnya tidak bisa dikendalikan. Tiba-tiba di depan anaknya sendiri Pak Bondan menusuk salah satu matanya hingga lepas dan jatuh ke lantai. Esa menjerit histeris melihat kejadian mengerikan tersebut. Esa yang tengah syok dengan kejadian di depan matanya, tiba-tiba Pak Bondan seperti terdorong oleh sesuatu dan langsung jatuh dari atap rumah sakit tersebut, dan semua itu terjadi di depan mata Esa. Esa tergagap dan membeku beberapa saat sebelum akhirnya sadar dan berlari menuju bawah di mana orang-orang berteriak heboh karena seseorang baru saja jatuh dari atap rumah sakit. Sampai di bawah Esa mendapati ayahnya telah meninggal dan berlumuran darah. Esa tersimpuh tak berdaya di samping jasad ayahnya. Lidahnya keluh, sementara itu dari tubuh Pak Bondan yang telah meninggal keluar banyak binatang kaki seribu atau kelabang, dan film pun berakhir. Jadi guys, itu tadi alur cerita film Teluh Darah episode 1. Episode selanjutnya mungkin beberapa hari lagi, jadi tungguin aja ya. Oke semuanya, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.